Siapa kita? Pengemis independen. Obem menjadi motivator buat pengemis di perumahan. Bagi duit dong, kamu kan orang kaya. Obem gak punya duit, tapi Obem tahu gimana caranya dapat duit. Caranya gimana? Kebetulin, Obem itu motivator buat pengemis. Jadi kalau gagal 100% uang kembali. Obem pun ngajarin mereka gimana caranya survive sebagai pengemis. Mereka bahkan sampai keluarin banyak duit buat bayar jasa Obem. Oke rekan pengemis, sekarang coba minta uang sama orang itu. Serius Pak Obem, kita bisa. Bisa dong, ini demi makan di esok hari. Bos, bagi duit dong. Laper nih, belum makan 6 hari 9 malam. Kalian siapa? Tukang balap? Nggak akan kasih kalian uang. Kok kita nggak berhasil sih? Coba kita pakai cara terakhir. Kami pengemis independen, bro. Reason by Obem. Obem kau bilang? Obem, sini kau. Gak apa-apa, Kau ajari apa pengemis-pengemis ini? cara jadi pengemis, kan papa yang ngajarin. Papa, jajan papa. Papa nggak punya duit. Kau carilah duit sendiri kayak papa. Emang gimana caranya papa nyari duit? Dulu, papa sampai jadi pengemis, tukang palak, preman, buat dapetin duit. Lihat sekarang, papa jadi kaya kan? Papa sengaja bohong sama kau, supaya kau bisa jadi anak mandiri. Jadi semuanya bohongan. Kamu nipu kami, Bem. Balikin duit kami. Enak aja, minta sama papa Obem lah. Kan dia yang bohong, Obem cuma ikut ajarannya aja. Wah, kok aku pula yang kena? Kalau nggak balikin uang kami lapor sama polisi. Bayarin pak, kan Obem anak polos. Waktunya makan. Enak aja, kamu makan di jam belajar. Kamu berani ngambil jajan anak saya? Orang tua murid Obem polisi. Berani ya, kamu bolos sekolah. Jadi disentil Pak Guru. Berani kamu nyentil anak saya? Siniin uang damai 50 juta atau kamu saya penjarain. Apa yang Obem lakuin selalu aja salah. Terus, lebih cepat. Wah, ampun, Obem udah gak kuat. Makanya, jangan gangguin teman saya. Lihat, Riani mengungkap jika awalnya anak Aibda Wibowo. kamu gak mau kan masuk penjara dan bayar 50 juta kayak gini? Iya deh, iya. Obem janji gak akan ganggu anak kamu lagi. Pak Guru Obem, gawat, aku bakal dimarahin Pak Guru Obem. Kamu mau bolos ya? Ya udah bolos yang rajin ya. Tumben Pak Obem gak galak. Nikmatnya. Pemikum. Tumben jam segini udah pulang. Tadi aku dibolehin bolos sama Pak Obem. Ya. Dia pasti udah gak berani ganggu kamu lagi. Pastinya, dia kan takut masuk penjara dan bayar denda 50 juta. Halo? Kamu dipecat, dasar anak kepolisian. Kau kan dipecat? Rasain, salah sendiri cari gara-gara sama Obem. Jadi ini semua ulah kamu? Yoi, coba cek aja di punggung anak kamu. Rekam suara. Obem udah nempelin itu waktu ketemu Icat Adi. Berani kamu? Obem lagi live. Kamu mau? Obem viralin. Terus Obem lapor ke adminnya Gerindra. 1, 2, 3, tarik! 2 jam sebelum nikah, Papa Obem malah nyangkut di ember. Ambil ini dan join Papa Obem. Ini semua karena Obem gagal nyogok pacar Papa Obem. Yakin kamu nyogok saya pakai uang 5.000? Pokoknya jauhin Papa Obem. Atau kamu Obem sate. Pasin. Kalau anaknya kayak gini, ogah juga gue nikahin bapak lu. Tenang aja, malam ini gue bakal putusin bapak lo. Obem pikir setelah diputusin pernikahan mereka batal. Tapi ternyata masalahnya ada di Papa. Pokoknya nggak sudi diputusin sama Ayang. Besok aku harus pergi kau. Apa? Obem pun lakuin segala cara biar Papa nggak nikah lagi. Rasain nih. Jadi sempurung. Siapa nih lempar-lempar? Astaga Papa.
kok bisa terjebak di ember? Ih. Wah, gawat Pak, nggak bisa dilepas nih. Lagian kamu ngapain sih ngasilin di ember? Anu, itu buat PR sekolah besok. Ah, banyak alasan kamu. Udah cepet tarikin lagi. Bapak ini mau ke KUA. Noh, Obem ngambek. Ember Obem papa rusakin. Semoga papa batal nikah karena lihat aku ngambek. Akhirnya lepas juga. Meskipun harus buang gas. Papa mau kenapa? Kok ternyata sampai kayak bazooka gini? Loh, kok turun? Parah banget ya. Bem. Bangun, Bem. Bem, bangun, Bem. Oi, jadi mau ikan aku nggak? Kau ada mau tutup tuh. Bentar ya, anakku pingsan gara-gara cumbak untukku. Bener-bener ya, anak kamu tuh dari dulu suka nyusahin. Kenapa sih dia caper banget sama kamu? Kayaknya karena aku kurang perhatiin dan terlalu fokus kerja. Makanya dia kurang kayak sayang. Ih, kok sedih. Obem gak mau papa nikah lagi. Nanti Obem kesepian. Obem pengen main sama papa lagi. Padahal kalau dia nggak mau punya mama baru tinggal bilang aja. Pasti aku ngerti. Sayang, maafin isi hati anakku ya. Pasti kamu kecewa. Kirain dia nyogok karena nggak suka style mamanya kayak anak pang. Ternyata kalau gitu kita batal nikah aja ya sob. Kasian anak lu. Iya, tapi kita masih bisa tetap temenan kan? Aman itu. Kalau gitu gue pulang dulu ya. Jadi penasaran, Obem nyogok Icap kayak berapa duit ya? Loh, kamu siapa? Semuanya Rizky om. Kalian pernah juga nggak lagi mau makan di rumah teman terus ketahuan bapaknya? Kok kamu makan di rumah saya? Rizkinya mana? Keluar om. Katanya kalau mau makan, makan aja. Ini itu rumah saya, bukan rumah Rizky. Nggak malu ya kamu? Makan di rumah orang yang punya rumah lagi di luar. Cepet, masuk lagi. Kayak nggak pernah dikasih makan kamu ini. Di mana orang tua kamu? Malah diem. Tunjukin orang tua kamu. Itu mama Obem om. Kau Bem anakku. Dia siapa? Mama kamu pemulung. Dia bapaknya Rizky mah. Tadi Obem makan di rumah dia, tapi Obem dimarahin. Mama bilang juga apa? Jangan minta makan di rumah orang. Malu. Maafin Obem mah. Yaudah nih, pungutin tuh sampah. Buat ganti nasi yang dimakan anak saya. Ngomong-ngomong ibu tinggal berdua sama anaknya. Bertiga. Saya, Kobem, sama kakaknya yang stroke. Astagfirullahalazim. Duh, aku jadi nggak enak nggak ngebolehin si Kobe makan. Kayaknya aku kelewatan deh. Bem, ini nasi buat kamu sama mama dan buat kakak kamu juga. Om beli nasi bungkus. Iya, ini buat kalian juga biar bisa makan enak. Maafin om ya, udah marahin kamu. Mari bu. Lega banget udah berbuat kebaikan. Kena tipu dia. Sebenarnya mereka bukan mama sama kakak Obem, tapi teman Obem. Bem, gue keluar bentar ya. Kalau mau makan ambil aja di dapur. Kalau ortu kamu pulang gimana? Si Obem nelfon. Halo Bem. Gawat, Obem terjebak di rumah si Rizky. Obem pun ceritain semuanya. Terus mereka ngasih solusi in case ortunya si Rizky pulang pas Obem lagi makan. Poci, 2024 masih pakai Android. Aku kira semuanya udah pakai iPhone. Dia Rupi, teman Obem yang sombong. OMG Obem, kamu teman SD aku yang anaknya tukang gorengan itu kan? Emang masih zaman pakai motor? Kayak aku dong, pakai mobil tuh. Sebenarnya Obem pengusaha, pemilik PT. Gak tahu lagi mau kasih nama apa. Tapi Obem diam aja biar dia puas. Kamu pemilik PT nggak tahu lagi mau kasih nama apa kan? Aku mau dong bisnis sama kamu. Apa? Kok kamu kaget Bem? Kamu nggak tahu ya kalau aku tuh pemilik PT nggak tahu lagi mau dikasih nama apa? Iya, dia baik banget loh. Kemarin aja aku kuliah dibayarin sama dia. Biasa aja. Gini Bem,
sebagai temen, aku mau bantu kamu. Invest 100 juta di perusahaanku. Aku jamin kamu bakal tajir kayak aku. Nih, aku baru aja transfer 100 juta. Ada yang nggak beres. Bawahan, PT nggak tahu lagi mau dikasih nama apa, masih punya OBEM kan? Yoi bos, emangnya kenapa ya? Udah OBEM duga, dia pembohong. Jangan percaya dia mbak, PT nggak tahu lagi mau dikasih nama apa, itu punya OBEM. Ini buktinya. Apa? Dasar penipu, ikut aing ke kantor polisi. Jangan, dia juga terpaksa ngelakuin ini. Kalian sekongkol ya? Kalian berdua, OBEM laporin ke polisi. Halo polisi, Dia juga korban penipuan. maksud? Waktu itu ada orang jual PT nggak tahu lagi mau kasih nama apa ke dia. Terus orang itu nipu. Dia sampai jual rumah orang tuanya. Makanya dia terpaksa buat nipu-nipu orang lagi. Jadi gitu ceritanya. Bawa OBEM nelpon. Halo? Bos, bentar lagi meetingnya dimulai. Suara itu, dia yang nipu aku. Hah? Kamu ditipu sama bawahan OBEM? Bawahan OBEM, kamu kenal orang ini nggak? Aku gak kenal sama yang namanya Ruby, bos. Dasar kocak, jelas-jelas OBEM nggak nyebut namanya. Oke, Bray. Ruby, kamu santai aja, biar OBEM beresin semuanya. Dia makan nasi pakai kopi. Kamu kok makan nasi pakai kopi sih, Bem? Ini cara OBEM, bisa hemat. Lihat, artis Bertan Pentol aja makan nasi pakai kopi kok. Kasihannya Obem, dia pasti miskin banget. Oh Bem, kok kamu baru datang? Ini kan udah jam pulang kantor. Duit OBEM habis, jadi OBEM harus jalan kaki dari Sumenep. Tiap akhir bulan, Obem selalu telat karena nggak ada uang buat ke kantor. Bem, makan di kantin yuk. Gak deh, OBEM udah bawa bekal. Bekal apa Bem? Nasi kecap. Bahkan tiap hari Obem selalu bawa bekal-bekal yang mengenaskan. Emang kamu nggak bisa beli mie atau daging, Bem? Gak bisa, OBEM tuh harus hemat. Soalnya, bapak OBEM tuh pelit banget. Padahal dia kaya, tapi tiap hari cuma ngasih OBEM uang 2.000. Gimana OBEM mau beli mie coba? Jangan sedih, Bem. Ini, uang buat kamu, biar makan enak. Kamu serius? Ngasih OBEM uang sebanyak ini? Iya, aku kan senior kamu. Wajar aku baik ke kamu. Makasih banyak ya, semoga cepat-cepat dapat jodoh. Senangnya bisa bantu orang lain. Ada apa manggil saya Pak Bos? Saya sebentar lagi pensiun. Kamu harus kenalan sama anak saya yang bakal nerusin PT. Keseringan jadi anjir. Oh ya, siapa nama anak Bapak? Assalamualaikum. Kapan sih OBEM dipanggil ke sini? Ini dia anak saya, Kobem Brajak. Apa? Bukannya kau memang orang susah? Dia nggak susah. Itu cuma dari saya. Akhirnya OBEM bisa mukbang ayam. Jangan boros-boros. Kamu harus magang di kantor Papa dan cuma dijatah 2.000. Biar tahu hidup berkecukupan. Kutu kupret. Jadi aku ngasih uang ke anak orang kaya. Balikin uang aku. Apa yang udah dikasih nggak bisa ditarik lagi. Wah, ngajak ribut ya. Balikin atau aku geprek kamu.